ini baik dogen ke calon. Minum A enggak lah. Pakai mic itu banyak. Enggak. Oh, letik suaranya. Maksudnya memperkenalkan cek. Salah hari. Masuk ke darurat. Oke. Bentar. Assalamualaikum. Teh Gita. Pak, lihat sini, Pak. Pak lihat. Suara itu nomor satu. Yang kedua, yang diunggulkan di samping nomor satu kita pasangan. Jadi ketika kita sosialisasi kepada masyarakat, pilih yang ada perempuannya. Nomor satu yang ada perempuannya. Nah, itu yang kita gunakan. Sehingga ketika kita mendapatkan nomor satu itu sebulan ini kita sebulan ini kita secara intensif melakukan Program-programnya apa aja? Program-program yang kami tawarkan ke masyarakat, program-programnya apa aja? Program unggulan kami adalah salah satunya pendidikan baik. Mengetek program. Insentif guru gaji. Kartu wirausaha dan prakerja serta kartu keluarga baru. Insyaallah dengan program unggulan ini kami yakin Jawa Barat akan bahagia dan untuk masyarakat Jawa Barat jangan lupa bagaimana masyarakat bisa aktif dalam keluarganya, kecuali kebahagiaan itu ketika ada sudut pandang pertama dilihat dari sisi ekonominya, dilihat dari usahaannya, dilihat dari sisi pendidikannya, tidak menjadi jangan sampai kesehatan dan sampai selama ini guru gaji memperhatikan oleh pemerintahan karena memang selama ini dari iuran masyarakat yang memang secara ekonomi sangat rendah. Saya berkeliling ke semua kabupaten kota, rata-rata mereka untuk guru gaji 1 bulan maksimal 200 atau 300. Nah ini nanti kita tingkatkan dalam perolehan akan insentifnya itu sehingga mereka bisa hidup layak dan juga di dalam keluarganya juga bisa sejahtera. Ya,
Ya, mereka juga kerja itu selalu sudah melihat banyak mereka artinya insentif untuk mereka dikasih modal kerja per orang 15 aja orang dan ini akan Pendidikan ada beasiswa SD, SMP, SMA, dan ada proses dipermudah ketika buku dengan secara digital, terus pelatihan secara digital, sehingga kita mempermudah anak-anak yang sekolah di Jawa Barat, sehingga tidak ada lagi anak Jawa Barat yang tidak sekolah. Jabar! selama belajar para siswa sudah lakukan di Jawa Barat di Batam itu sementara yang selama belajar semestinya sesuai dengan program wajar jadi Nuhun Pak. Makasih Teh. Nuhun Teh. Teh nyanyi Teh. Pak, nuhun Pak. Yang mau batu dong. Maju Pak. Maju Pak. Kang Ronald maju Kang. Kang. Maju lagi Pak. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Teman-teman sekalian, inilah pasangan The Last Minute. JJ. Gimana nih Pak nomor 2 Pak? Ya, saya kira kalau persoalan nomor sebagai orang yang selalu dididik, ya, dan mesti dibina, tentu nomor itu tidak punya makna apa-apa kecuali nomor saja. Yang bermakna itu kalau nanti tanggal 27 November kita menjadi nomor 1 itu yang paling bermakna maksudnya. Dan nomor 1 itu nanti bisa membangun dan lain sebagainya. Konsep kita adalah tentu tadi sampaikan adalah zaman Bucunda. Ini adalah jawaban terhadap kondisi Jawa Barat yang sekarang terjadi kesenjangan gap. Bandung Raya, Rebana, Priangan Timur itu bisa dilihat dari indeks-indeks, dari angka IPM, dari laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Gini rasio, dan DIP per kapita itu terjadi kesenjangan. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya posisi gubernur ambigu. Dia nggak punya rakyat langsung. Yang punya rakyat itu adalah bupati wali kota. Maka tentu agar pasti ke Bandung. Itu contoh terjadinya kesenjangan, artinya fasilitas dan kualitasnya tentu berbeda di Pangandaran dan lain sebagainya. Maka tugas kami tentu akan mendekatkan ini. Kesenjangan akan mendekatkan, tapi bukan penyamaran. Pada substansinya dan kesejahteraan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah presiden itu ambigu. Dia nggak punya rakyat langsung, dia punya rakyat adalah kabupaten kota, gubernur dan wali kota. Maka konsep Jabar untuk semua ini akan terlaksana apabila posisi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu menyatu dalam kesatuan yang betul-betul untuk rakyat. Karena walaupun gubernur tidak punya rakyat, subjek objek pembangunannya hanya pada masyarakat yang ada di kabupaten kota sekarang. Nah tentu artinya apa? Artinya kalau saya jadi gubernur, ya tentu komunikasi akan dipertajam. Zaman Pak Aher, zaman Pak RK, ada Kopda dan sebagainya sudah bagus, tetapi kami akan mempertajam itu. Setiap pengambilan kebijakan tentu akan kita undang pemerintah daerah, kabupaten kota, bupati, wali kota untuk kita diskusikan apa kelemahan di sana, apa yang dipunyai oleh Bandung misalnya oleh bupati di sana, dan apa yang kita bisa berikan. Dengan konsep itu tentu nanti angka IPM, angka indeks dan sebagainya terjadi, tidak terjadi kesenjangan seperti sekarang. Tentu 2 tahun pertama kami akan concern pada beberapa soal yang fundamental. Apa itu? Pendidikan. SMA 3 luar biasa, di Panganan dan Ciamis dan sebagainya tentu ini harus ditingkatkan. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan yang keempat adalah desa atau daerah yang terpencil. Karena begini,
kumpulan desa-desa yang bagus akan menciptakan kecamatan yang bagus. Kecamatan yang bagus adalah kabupaten yang bagus. Kota yang bagus adalah provinsi yang bagus. Itu prinsipnya seperti ini sekalian. Jadi insya Allah tentu kita akan tawarkan tahun pertama. Baru tahun kedua adalah kita akan mengajak, yang paling penting adalah banyak hal sebetulnya. Banyak hal tentang ekspor kita, tentang UMKM kita, tentang petani kita, daya beli petani semakin menurun. Ketika panen harganya jatuh, ketika sudah tidak panen harga melejit, tetapi petani tidak merasakan manfaatnya. Dan lain sebagainya itu yang akan kita perbaiki kalau saya dan Kamana menjadi gubernur sekalian. Barangkali itu Programnya apa aja Pak? Programnya apa aja yang kita lakukan? tentu tadi Bisa di breakdown lagi? nggak singkat-singkat. Di breakdown lagi Pak? Ya, Terlalu umum tadi Pak? emang ngomong 2 tahun kan gini. Dan nggak bisa sebetulnya bupati lebih detail kan, betul itu punya kan tadi posisi gubernur ambigu sebetulnya. Dia nggak punya rakyat langsung. Dia nggak bisa membuat kebijakan langsung, harus melalui kabupaten. Oh, artinya, tapi ada 4 hal, ada 3 hal yang paling mendasar apa tuh? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ini yang paling utama akan kita selesaikan. Kalau ini sudah selesai, sambil itu tentu desa dan sebagainya. Contoh yang paling sederhana sekarang bukan hanya susah pupuk, bukan hanya pupuk menjadi mahal, tetapi petani ini hanya menjadi bagian dari keberadaan di Republik ini, di Indonesia ini, hanya di bagian yang tentu harus mendapat perhatian khusus. Contoh nih, sekarang musim kemarau, tentu harga padi tinggi. Tapi apakah petani merasakan harga tinggi itu? Enggak. Pemodal dan sebagainya. Maka nanti ada buffer stok dan lain sebagainya, sehingga dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya adalah indikator makro yang sekarang terjadi terjadi di gap tentu akan kita dekatkan. Misalnya begini, nggak usah jauh-jauh. Bandung ke Cianjur berapa kilo? 60 kilo 1 jam. Bandung pertumbuhan ekonominya di atas 5, Cianjur di bawah 5. Dan masih banyak. Oke, makasih. Soal elektabilitas mengenjot elektabilitas indikator politik hilangnya kecil Pak. Ngapain kita ngomongin elektabilitas? Yang penting kita terus turun ke bawah, yakinkan masyarakat. Waktu masih ada 2 bulan. Ya untuk apa gini? Supaya itu dilakukan ketika saya baru mendaftar 2 hari, ya baru berjejer 2 hari, insya Allah. Jadi kalau kita ngomong survei nggak ada orang yang mau maju. Kalau kita lihat survei yang maju, ayo rakyat sudah cerdas. Survei itu hanya saat ini, yang menang itu nanti tanggal 27 November. Oke? Oke, makasih Pak. Mohon Pak. Sejarah berulang, yang berbeda hanya pelakunya. 5 tahun yang lalu saya adalah pembawa acara yang serupa. Hari ini saya mengambil nomor urut. Ya. Tapi dimanapun sejarah berulang harus ada sejarah yang pertama. Dan lihat, November nanti tanggal 27 November Partai PDI Perjuangan akan menempatkan kadernya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Gaskeun. Gaskoy. Kang Ono nuhun. Jelani nuhun. Euy urang mah. Urang mah 2 deui. Maju Pak, boleh Pak, izin Pak. Maju Pak. Ya cukup Pak. Nomor 3 dan ini sesuai juga dengan apa yang menjadi tagline kami ya. Sile asa, sile asu, sile asi. Dan ini juga mudah-mudahan menjadi success story yang pernah diraih oleh PKS. Di mana Kang Aden dulu deklarasi pertama juga nomor 3 dan alhamdulillah walaupun menang. Jadi salah satu program unggulan yang akan kita upayakan ke depan, saya dan Pak Ilham sepakati adalah bagaimana kita ingin Jawa Barat ini mampu memajukan pengembangan SDM baik secara iptek maupun ISTA. Ini yang senantiasa menjadi pencerahan dari ayahanda beliau Profesor B.J. Habibie. Kira kita ingin ekstrak kembali
semangat ini yaitu memasukkan tadi iman dan takwa serta iptek. Pak, PKS ini kan suka menjangkau hal yang tidak terakomodir oleh survei. Gimana sih Pak? Yang penting kita ingin berikhtiar, berusaha menjangkau konstituen-konstituen kita ya seoptimal apa yang kita bisa. Mudah-mudahan ini akan bisa juga nanti hasilnya sesuai juga dengan yang tertangkap oleh survei. Saya kira memang benar yang dikatakan oleh Saiku ya, itu adalah bahwasannya untuk menyambung dengan yang sudah kenal sebagai biasa untuk tambahan pilih asing. Jadi dalam hal itu saya senang kita menemukan waktu itu dan saya kira ya insya Allah dengan itu bisa sedikit Pak Ahmad mungkin sedikit dulu Pak, ini pemilihan nomor pemilih Jawa Barat seperti apakah ada perubahan atau misalnya tetap petanya seperti dulu? Mungkin sangat ada perubahan karena pemilih sekarang ini adalah pemilih anak-anak muda ya, yang paling dominan anak-anak muda. Oleh karena itu kita juga ingin justru meluaskan jangkauan kepada anak-anak muda. Nah tentu namanya anak muda, pola-pola komunikasiannya juga mungkin seperti layaknya anak-anak muda dan berbagai platform ya. Kira-kira ini akan kita sukses. Menggerakkan tim sukses seperti apa nanti? Pergerakan tim sukses kita kemarin melakukan konsolidasi. Pertama konsolidasi masing-masing partai pengusung ya. Ini kita sudah lakukan secara parsial masing-masing partai, kemudian juga dilakukan juga secara gabungan ya dalam tim gabungan sehingga soliditas di tim pemenangan ini alhamdulillah insya Allah solid. Dan kemudian kita ke depan tinggal melakukan upaya-upaya ya implementasi dari strategi-strategi pemenangan sehingga insya Allah kita juga ketua tim suksesnya orang yang pernah berpengalaman pemerintahan Kang Aher dan memiliki jaringan, mudah-mudahan itu yang membuat kami optimis. Insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan. Amin. Nuhun Pak. Nuhun Pak. Ini dalam pilkada nanti, dalam kampanye nanti. Bagaimana memaksimalkan nomor 3 dalam kampanye nanti, Pak? Wah ini banyak ini maksimalkan kita penomoran di setiap alat peraga kampanye kita, kalau kita gunakan penomoran ini. Dan ini saya kira sangat memudahkan karena tadi klaim kita sila asa. Kenapa sila asa? Sila asa ini Ahmad Saiku Ilham Akbar Habibie Asa. Asu juga begitu, Ahmad Saiku ada punya juga. Asih. Akbar Habibie. Kalau asih mah. Asih udah jelas. Asih Ahmad Saiku Ilham Habibie. Atur nuhun Pak. Hati-hati Pak. Istimewa. Kang Aher sehat-sehat. Aher, Pak Aher. Ibu Neti sehat-sehat. Ibu Neti. Ibu Onet. Pak Neti. Oi. Kang Neti, maju lagi Kang, izin Kang. Kang maju Kang. Kang Neti, maju. Yang pertama saya memperjuangkan suatu kekuatan kebudayaan di Jawa Barat untuk mencapai target paripurna jempol. Lihat kamera Pak. Nomor 4 itu nilai. Orang Sunda itu memiliki prinsip dasar tentang pemahaman alam lingkungannya, terkenal dengan karakter kebudayaan. Sunda Kulon, Sunda Priangan, Sunda Pantura, di situ Cirebon, Majalengka, kemudian Karawang, Subang, kemudian juga Sunda Betawi saya menyebutnya. 4 karakter inilah yang akan membangun, mewujudkan masyarakat Jawa Barat istimewa. Ini tangan nih, ya kan? Ketika ini dilipat, maka jempol. Ketika jempol dilipat, maka 4. Gitu kan? Makanya 4 kulipat. Pilihan masyarakat Jawa Barat tahun 2004 nomor 4 pasti dapat.
Pak programnya Pak, program. Gini. Saya selalu berulang-ulang ngomong. Pemilihan gubernur itu bukan ditentukan oleh waktu 2 bulan ke depan. Pemilihan gubernur itu ditentukan oleh perjalanan kita, apa yang pernah kita lakukan buat masyarakat Jawa Barat selama ini. Karena masyarakat Jawa Barat itu pakai hati hidupnya, pakai rasa. Kalau sudah jatuh cinta sulit putus. Aduh. Gitu loh. Nah, kinerja tim sukses ya kita akan fokus pada kinerja pembinaan wilayah, daerah, sehingga nanti namanya itu adalah Barisan Gawe Rancage. Saya tidak menyebut tim sukses, nanti timnya aja yang sukses. Yaitu Barisan Gawe Rancage itu bertugas untuk terus turun ke bawah, ke masyarakat, berkomunikasi di lingkungan, sehingga jangan terus-terusan ada kerumunan, yang harus ada barisan. Jawa Barat itu istimewa harus dimulai dengan pembangunan berkarakter. Program unggulannya apa? Program unggulannya adalah 1. Penataan infrastruktur yang terintegrasi dari mulai desa sampai pusat. Tetapi itu karena kita Provinsi Jawa Barat, berarti Provinsi Jawa Barat berfungsi melakukan proses administrasi yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat kabupaten kota sampai desa dengan kepentingan pemerintah pusat. Maka dalam konsep saya itu kan ada 4 yang harus dikembangkan. 1. Pengembangan jalan tol. 2. Pengembangan jalan provinsi. Yang ketiga pengembangan jalan kabupaten. Yang keempat pengembangan jalan desa. Keempat-empatnya harus terintegrasi dengan baik. Maka lahirlah lagu yang disampaikan oleh Kandul, yaitu Jawa Barat Jalana Marulus. Gitu loh. Sering kan? Kurang teat. Nah, kemudian nanti integrasinya bukan hanya di jaringan jalan, nanti terintegrasi dalam 4 jaringan air. 1. Terintegrasi dari bendungan. Dari bendungan turun ke walungan, dari walungan turun ke susukan, dari susukan turun ke kungkulungan. Sehingga nanti sawah-sawah di Jawa Barat direncanakan nanti harus minimal setahun 2 kali. Karena masih banyak daerah yang miskin ekstrim disebabkan wilayah pertaniannya hanya setahun sekali, terkenal dengan sawah duduk. Nah, kemudian integrasi itu nanti kita akan mengembangkan teknologi tepat guna, yaitu pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari di seluruh areal pertanian. Jadi saung-saung sawah nanti di Jawa Barat itu di atapnya solar cell, kan? Kemudian kita akan juga membangun, kan, pabrik pengelolaan sampah, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah, biar orang Jawa Barat nggak sibuk-sibukan terus dengan lagu runtah, ya, biar makanya nanti jadi energi. Soliditas partai seperti apa nih Pak dengan sekali lagi dukungan partai yang cukup banyak ini dan juga sudah ya partainya solid karena kan mendukungnya berasal dari rasa dan dari cinta. Siapa sih yang bisa memperakondakan cinta? Nggak ada yang bisa kecuali yang sirik. Kang Irwan untuk mempertahankan elektabilitas yang sudah melampaui pasangan lain seperti apa? Ya, alhamdulillah kita saat ini sudah sangat siap untuk turun ke masyarakat terus. Ya seperti tadi sampaikan oleh Gubernur kita, Kang Deddy, kita akan lebih banyak turun di masyarakat, tidak berkumpul, tidak akan datang ke sini, tapi kita yang ada di masyarakat. Suatu saat Kang Deddy yang ada di masyarakat miskin, saya ada di masyarakat miskin mana. Kita akan terus mengambil simpati masyarakat. Insya Allah kita pertahankan survei yang kita sudah unggul ini ya untuk bisa kita wujudkan di tanggal 27 November kita bisa menang secara signifikan. Masyarakat semakin mencintai kami dengan rasa dan hati. Ya, oke. Pokoknya 40 lipat 1 jari tangan tinggal 4. 2024 nomor 4 pasti dapat. Itu Persib. Hidup Persib,